Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari uji normalitas, uji homogenitas, uji regresi, dan uji korelasi. Baik teman-teman semuanya, di sini sudah ada saya siapkan judul pengaruh model pembelajaran berbasis project based learning dan kreativitas terhadap hasil belajar matematika siswa SDN 01 Pekanbaru. Nah, adapun narasi soal yang sudah saya siapkan seperti ini. Kemudian ada hipotesisnya seperti ini. Kemudian hasil data yang sudah peneliti peroleh seperti ini. Ini adalah model kreativitas hasil belajar. Nah, mana X1 itu model pembelajaran, 0 itu adalah kelas yang menggunakan model konvensional, teman-teman. Kemudian yang satu ini adalah kelas yang menggunakan dengan model PBL. Nah, X2 ini adalah kreativitas siswa dan Y adalah itunya hasil belajar. Nah, pertama kita harus menggunakan aplikasi SPSS, yaitu menyiapkan data. Silakan kita siapkan data di SPSS. Oke, setelah itu pada bagian ini kita klik variable view. Di sini kita ketik ID, 2 grup, 3 kreativitas, 4 postes. Kemudian di bagian desimal itu kita kasih ubah 0. Tujuannya agar tidak ada lagi angka di belakang koma. Kemudian label kita kasih ini nomor siswa bagian ID tadi. Kemudian yang bagian grup itu adalah kelompok belajar. Kemudian yang ketiga kreativitas itu adalah skor kreativitas siswa. Kemudian postes itu adalah skor hasil belajar matematika. Baik teman-teman semuanya, pada kolom value itu kita harus mengganti 0 itu kita buat keterangannya adalah kelas kontrol. Kemudian kita tekan add, kemudian kita ulangi lagi 1 itu adalah kelas eksperimen. Add, kemudian oke. Nah, di bagian measure itu ada nominal, dan ini ganti scale, ini kita jadikan scale. Nah, selanjutnya adalah kita balik lagi kepada data view. Nah, di sini sudah ada ID, grup, kreativitas, dan postes. Silakan kita ambil lagi data ya. Datanya sudah saya siapkan di Excel. Kita salin. Oke, kita salin ke SPSS. Oke, yang pertama kita mencari uji normalitas. Nah, tujuan uji normalitas ini adalah memeriksa apakah data postes berdistribusi normal di tiap kelompok untuk syarat uji parametrik. Pertama kita klik analyze descriptive statistic, kita klik explore. Nah, di sini pada bagian ini kita masukkan postes, skor hasil belajar ke dependent list, masukkan kelompok belajar ke faktor list. Kemudian jangan lupa kita klik plots dan kita centang normality plot with test. Kemudian continue dan kita klik OK. Baik teman-teman, inilah hasil dari uji normalitas yang sudah kita cari. Kita menggunakan Shapiro Wilk. Kenapa Shapiro Wilk? Karena jumlah sampel kita itu kurang dari 50. Nah, apabila sig besar dari 0,05 maka data kita normal.
di sini kita lihat di kelas kontrol itu SIG-nya 0,085, kelas eksperimen 0,161. Berarti artinya data kita itu berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan menguji uji homogenitas. Nah, untuk uji homogenitas caranya adalah klik analyze, kemudian kita klik compare mean, independent sample t-test. Kemudian di sini masukkan post test ke tes variabel, skor hasil belajar ke tes variabel. Kemudian masukkan grup adalah kelompok belajar ke grouping variabel. Kemudian kita klik define group. 1 itu adalah 0, 2 itu adalah 1. Kemudian continue dan kita klik OK. Nah, di sini sudah kelihatan data yang kita cari itu ada hasilnya di sini. Apabila SIG besar dari 0,05 berarti data kita homogen. SIG bagian ini kita dapat 0,971 yang mana artinya data kita homogen. Kemudian itu ada uji T, yaitu untuk perbedaan rata-rata post test antara kontrol dan eksperimen. Nah, langkah-langkahnya sama dengan mencari uji homogenitas, cuman pada tabel ini dapat kita lihat di SIG 2 Thailand nih untuk uji T. Nah, jika kecil dari 0,05 ada perbedaan signifikan antara kedua kelompok, sedangkan hasil yang kita dapatkan adalah 0,00 0,00. Kemudian di sini ada mean 29,88, kontrol dan eksperimen 57,56. Artinya lebih tinggi mean kelas eksperimen daripada kelas kontrol. Selanjutnya kita akan coba uji regresi berganda. Nah, tujuannya untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran dan kreativitas terhadap hasil belajar. Nah, bagaimana caranya? Kita buka lagi SPSS. Kita klik analyze, kemudian regression. Setelah regression kita klik linear. Nah, di sini jangan lupa kita masukkan post test hasil belajar ke dependen, kemudian masukkan grup kelompok belajar ke independen, kemudian kreativitas juga kita masukkan ke independen. Kemudian klik statistik, kita klik statistik, centang R-square, collinearity diagnostic. Kemudian kita continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar model summary, ANOVA, coefficient, collinearity. Nah, bagaimana cara kita untuk menafsirkan data tersebut? Nah, kita sudah dapat nilai R-nya itu 0,77, menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel bebas, model pembelajaran, dan kreativitas belajar terhadap hasil belajar matematika. Kemudian ada di sini R-square itu 0,604, artinya 60,4%. Variasi hasil belajar matematika siswa dapat dijelaskan oleh model pembelajaran berbasis project based learning dan kreativitas belajar. Dengan kata lain, penerapan model project based learning dan tingkat kreativitas siswa memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap peningkatan hasil belajar matematika siswa di SDN 01 Pekanbaru. Sedangkan sisanya sebesar 39,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar kedua variabel tersebut. Kemudian di sini ada ANOVA. Untuk ANOVA ini nilai F-nya adalah 35,893 dengan SIG 0,00, artinya kecil dari 0,05. Berarti model regresi secara keseluruhan
itu signifikan. Ya, untuk kesimpulan lainnya bisa teman-teman lihat di sini. Kemudian ada tabel koefisien. Koefisien yang konstan itu Y hasil belajar itu kita dapat 22,451. Kemudian untuk kelompok belajar yaitu 23,426. Kemudian ada skor kreativitas belajar siswa yaitu 0,175. Nah, interpretasi setiap variabel seperti ini teman-teman semuanya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, bisa kita lihat di bagian ini. Kemudian ada nilai beta terbesar terdapat pada variabel model pembelajaran proyek 0,645. Ini adalah nilai beta, teman. Nah, ini bisa kita lihat kesimpulan singkatnya. Model pembelajaran berbasis proyek berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa SDN 01 Pekanbaru. Kemudian kreativitas siswa berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap hasil belajar matematika. Kemudian secara umum kedua variabel memberikan kontribusi positif terhadap hasil belajar dengan model pembelajaran berbasis proyek sebagai faktor yang paling dominan. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan adalah uji korelasi. Nah, kreativitas belajar siswa dan hasil belajar. Nah, apa tujuan uji korelasi ini? Yaitu untuk melihat hubungan antara kreativitas belajar dan hasil belajar siswa. Nah, langkah-langkahnya kita klik analyze, kemudian kita klik correlate, kemudian kita klik bivariate. Nah, di sini kita masukkan kreativitas dan post test itu ke variabel. Kemudian kita centang person. Ini jika data kita normal. Tadi data kita sudah kita cari dan data kita berdistribusi normal. Kemudian ada to Tyler. Kemudian kita klik OK. Nah, ini hasil dari nilai korelasinya. Nah, bagaimana cara kita menafsirkan hasil nilai korelasi yang sudah kita cari tadi? Kita dapat melihat korelasi antara skor motivasi belajar dan skor kemampuan pemecahan masalah ada 0,587. Ini dia. Di sini 0,587. Nah, bagaimana kita cara melihat apakah ini kategori yang sangat lemah, sedang, kuat atau sangat kuat? Nah, di sini sudah tersedia kategorinya. Sedangkan data kita yang peroleh adalah 0,587. Artinya data kita rentang di sedang antara 0,40 sampai 0,599. Kemudian kita lihat nilai signifikansi sig 2 Tyler. Nilai sig sama dengan 0,00, kawan. Artinya kecil dari 0,05, maka korelasi ini signifikan secara statistik. Artinya hubungan ini bukan terjadi secara kebetulan, tetapi secara statistik memang ada hubungan yang nyata. Jadi seperti itu kawan-kawan cara mencari uji korelasi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba uji two-way ANOVA. Uji two-way ANOVA. Untuk itu kita sudah menyiapkan satu data. Kita buat file baru dulu. Oke, karena data kita sudah baru, kita akan lihat dulu apa itu two-way ANOVA. Two-way ANOVA itu bertujuan untuk membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi pada dua variabel independen. Terdapat dua variabel independen berskala data kategorik dan satu variabel terikat berskala data kuantitatif. Nah, ini data yang sudah saya peroleh. Ada 3 kelas, kawan-kawan. Ini gender, ada laki-laki perempuan, dan ini ada metode pembelajaran yang mana setiap kelas itu mempunyai metode pembelajaran yang berbeda-beda.
ada kelas A metode ceramah, kelas B metode diskusi, dan kelas C metode resitasi. Ini adalah nilai dari hasil kelas masing-masing. Ini ada keterangan X1, X2, Y1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu ada metode ceramah, metode diskusi, dan metode resitasi. Nah, selanjutnya kawan-kawan, bagaimana cara kita untuk mencari uji two-way ANOVA ini? Pertama, kita klik variable view yang SPSS sudah kita siapkan. Kemudian kita buat X1 di sini, X2 di bawah, dan Y. Kemudian desimal ini kita nolkan lagi. Kemudian pada bagian label itu ada gender. Kemudian yang kedua itu metode pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah itu hasil. Nah, bagian value itu karena tadi X1 itu adalah gender, 1 kita jadikan laki-laki head, kemudian 2 kita jadikan perempuan kita add. Oke, setelah itu kita klik OK. Kemudian yang bagian X2 metode pembelajaran, karena tadi ada 3 kelas, 1 itu adalah kelas yang menggunakan metode ceramah, kita add. Kemudian yang 2 itu adalah kelas yang menggunakan metode diskusi, kemudian kita add. Kemudian yang ketiga itu adalah kelas yang menggunakan metode resitasi, kemudian kita add lagi. Oke, nah di sini pada bagian kolom measure itu nominal, kemudian di bawah adalah scale. Nah, kita pergi data view, lalu pindahkan ke data view, copy paste data yang sudah kita siapkan. Ini adalah data yang kita sudah siapkan tadi. Kita tinggal copy paste, Ctrl C, kemudian salin di sini menggunakan Ctrl V. Oke, maaf, sebenarnya tidak bisa. Kita ambil datanya yang di sini, langsung dari Excel, Ctrl C, kemudian klik di sini Ctrl V. Oke, sudah masuk datanya. Kemudian kita klik analyze. Setelah itu deskriptif, statistik, dan explore. Ini adalah kita harus cari dulu normalitasnya, sama dengan yang tadi, variabel Y ke kotak dependence. Kemudian ini X1 dan X2 kita masukkan ke factor list. Kemudian kita klik plot, normality, continue, dan kita klik OK. Nah, ini data kita. Sig harus besar dari 0,05. Yang kita dapat 0,267, 0,809. Kemudian uji homogenitas, itunya kita klik dulu menu analyze, general linear model, kemudian univariate. Kemudian di sini kita masukkan Y ke dependent variable, kemudian kita masukkan X1 dan X2 ke fixed factor. Kemudian kita pilih plot. Kemudian di sini kita masukkan X2 ke horizontal, X1 ke linear. Kemudian kita continue. Nah, setelah itu kita pilih post hot. Nah, ini pindahkan X1 dan X2 ke post hot test 4.
Intinya ini kita blok, kita pindahkan ke tabel samping, kemudian kita checklist 2K, kemudian continue, dan selanjutnya pilih option, kemudian X1, dan ini kita pindahkan ke display main. Kemudian kita harus klik homogeneity test dan descriptive statistik, kemudian continue, kemudian kita klik OK. Nah ini dia ini dia homogenitas. Signya harus besar dari 0,05. yang kita dapat 0,093, artinya data kita homogen, kawan-kawan. Ini dia. Nah kemudian di sini tadi ada two-way ANOVA. Cara menafsirkannya adalah metode ceramah itu mainnya 884,71, artinya yang paling tinggi adalah metode resitasi. Metode resitasi ini paling cocok digunakan untuk laki-laki. Begitupun dengan perempuan. Perempuan cocok juga menggunakan metode resitasi karena nilainya 89,67, artinya tinggi dari dua metode yang lainnya. Kemudian kita dapat melihat pada tabel ini correct model itu apakah pengaruh variabel X secara bersama-sama terhadap variabel Y. Nilai sig 0,005 kecil dari 0,05, artinya variabel gender dan metode pembelajaran secara bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi belajar mata pelajaran statistik. Kemudian intercept. Nah, tanpa ada pengaruh variabel independen X, variabel dengan Y dapat berubah nilainya. Nilai sig 0,00 artinya kecil dari 0,05, berarti intercept signifikan. Kemudian ada X1, X2, ini nilai sig variabel gender. Variabel gender tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar mata pelajaran statistik. Nilai sig variabel metode pembelajaran S2 0,01, artinya kecil dari 0,05. Ini dia, kawan-kawan. Kemudian yang selanjutnya adalah X1, X2 nya besar daripada 0,05. Variabel gender metode pembelajaran tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar mata pelajaran statistik. Kemudian nilai adjust R square, ini dia. Ini nah, bisa kita lihat. Kemudian kita lihat di sini adalah ini adalah metode pembelajaran, artinya metode resitasi yang mendapatkan nilai paling tinggi. Ini sudah kita jelaskan juga tadi bahwasanya metode resitasi ini cocok untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian metode pembelajaran, nah di sini yang ada tanda bintang berarti adanya perbedaan. Kita tengok ada tanda bintang, ini ada tanda bintang, artinya metode ceramah itu cocok diapakan dengan metode resitasi. Kemudian metode diskusi itu cocok dengan metode resitasi. Kemudian metode resitasi cocok dengan metode ceramah dan metode diskusi. Artinya ada perbedaan ya, kawan-kawan. Nah ini yang paling penting pada tabel nih. Ini adalah laki-laki warna hijau, perempuan laki-laki warna biru dan perempuan warna hijau. Di sini apabila laki-laki menggunakan metode ceramah, maka dia akan tinggi pengaruhnya daripada perempuan. Sedangkan untuk metode diskusi, perempuan jauh lebih tinggi daripada laki-laki mempengaruhi. Sedangkan pada metode resitasi, laki-laki jauh lebih tinggi dari pada perempuan. Nah ini adalah tabel yang perlu kita ketahui sebagai kesimpulan akhir. Baik kawan-kawan, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua.
Apabila ada kata-kata yang saya salah mohon maafkan. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.